Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak, Ibu guru, dan siswa-siswa sekalian? Berjumpa lagi bersama saya di sini Siswanto MPD, guru mata pelajaran biologi kelas 12. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sebelum kita melanjutkan ke materi, kita harus mengetahui dulu apakah tujuan pembelajaran itu. Di dalam pertumbuhan dan perkembangan, 1. Peserta didik dapat melakukan identifikasi hasil percobaan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. 2. Memahami pengertian pertumbuhan dan perkembangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengertian pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran volume yang bersifat kuantitatif yang irreversibel. Perkembangan adalah perubahan biologis menuju kedewasaan yang ditandai adanya perubahan sifat yang tidak dapat diukur. Struktur biji. Struktur biji pada tumbuhan berbeda, monokotil dan dikotil. Struktur biji tumbuhan dikotil terdiri dari plumula, hipokotil, radikula, kotilidon, dan embrio. Sedangkan struktur tumbuhan biji monokotil terdiri dari kotilidon, plumula, kleoptil, koleoriza. Biji mengalami proses perkecambahan. Apakah itu perkecambahan? Perkecambahan adalah munculnya plumula dan radikula pada biji. Perkecambahan dibagi dua berdasarkan kotilidonnya. 1. Perkecambahan epigial di mana kotilidon terangkat di permukaan tanah. 2. Perkecambahan hipogial, yaitu kotilidonnya tetap di bawah tanah. Pertumbuhan pada tumbuhan dibagi menjadi dua. 1. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer menyebabkan batang dan akar bertambah panjang. Titik tumbuh pada jaringan meristem. Daerah diferensiasi di daerah perpanjangan. Yang kedua, pertumbuhan sekunder. Bertambah besarnya diameter batang ini akibat aktivitas kambium. Hanya terjadi pada tanaman dikotil berkayu saja. Pembelahan sel-sel kambium terjadi secara radial, yaitu membentuk xilem sekunder ke arah dalam, membentuk floem sekunder ke arah luar, dan membentuk kambium baru ke arah samping. Tumbuh dan berkembang. Tumbuhan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya 1. Faktor internal, yaitu faktor dari dalam. Kemudian yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang datang dari luar. Faktor internal atau faktor dalam. Faktor internal terdiri dari gen dan hormon. A. Gen. Gen merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen mempengaruhi ciri dan sifat makhluk hidup, contoh mempengaruhi bentuk, warna bunga, dan rasa buah. B. Hormon. Hormon merupakan zat yang berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi di dalam tubuh. Meskipun jumlahnya sedikit, hormon memberikan pengaruh nyata dalam pengaturan. Ada 8 jenis hormon yang membantu proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. 1. Hormon oksin berperan untuk memacu proses pemanjangan, pembelahan, dan diferensiasi sel. Kedua, hormon giberelin berperan untuk pembentukan biji serta perkembangan dan perkecambahan embrio. 3. Etilen berperan untuk pematangan buah dan rontokan daun. 4. Sitokinin berperan untuk pembelahan sel atau sitokinesis. 5. Asam absisat berperan untuk proses penuaan dan gugurnya daun. 6. Kaolin berperan untuk proses organogenesis tanaman. 7. Asam traumalin berperan untuk regenerasi sel apabila mengalami kerusakan jaringan. Terakhir, 8. Fibrinogen Chloroquine berperan dalam proses pertumbuhan bunga. Yang kedua, faktor luar terdiri dari nutrisi, cahaya,
suhu air, dan medium. Demikianlah proses pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.